Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Baik kan ya? Oke, semoga dalam keadaan sehat semua. Oke, Bu Indri mau share screen dulu. Nah, muncul ini. Nah. Ya, kita masih belajar tentang kaidah kebahasaan teks berita ya. Oke, mari sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bu Indri minta tolong. Atau ada sukarelawan daripada Bu Indri nunjuk? Siapa yang memimpin doa? Aku. Oke. Ada teman-teman, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pagi hari ini. Kau telah mengumpulkan kami di Zoom pagi hari ini. Tuhan berkati kegiatan Zoom kami pada hari ini supaya berjalan dengan lancar dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Oke, Bu Indri. Lanjut ya. Ya, jangan lupa ya isi presensi di GC kalian. Next, yang kita pelajari hari ini menelaah struktur dan kebahasaan teks berita yang didengar dan dibaca. Kita terutama sekarang belajar di sini ya kebahasaannya. Lalu lanjut. IPK yang akan kita capai yaitu mengidentifikasi kaidah kebahasaan teks berita dan menganalisis kaidah kebahasaan teks berita. Lalu tujuan pembelajarannya setelah kalian mencermati teks berita, diharapkan peserta didik kalian mampu mengidentifikasi kaidah kebahasaan teks berita yang dibaca dan didengar. Suaranya Bu Indri nggak jelas ya? Sekarang sudah jelas belum? Dari tadi jelas. Oh, berarti Deska nyuruh. Iya. Bentar. Kok nggak mau back? Indri stop dulu. Bentar ya, ini nggak mau di back. Kembali ke layar. Oke. Sampai mana tadi? Peserta didik mampu mengidentifikasi kaidah kebahasaan teks berita yang dibaca dan didengar dengan benar, bertanggung jawab, jujur, santun, percaya diri, disiplin, dan toleransi. Yang kedua, setelah peserta didik mencermati teks berita, peserta didik mampu menganalisis kaidah kebahasaan teks berita yang dibaca dan didengar dengan benar, serta bertanggung jawab, jujur, santun, percaya diri, disiplin, dan toleransi. Gitu ya. Kita lanjut dulu. Ya. Kemarin kita belajar tentang apa? Kalian diskusi tentang apa? Kalimat langsung dan tidak langsung. Sama? Kata kerja. Iya. Kata kerja dan kalimat langsung dan tidak langsung. Oke, sip. Berarti semua ingat. Kita lanjut. Ini sudah pas saja ya. Gamenya kan kemarin sudah. Kok enggak Bu Indri kentaan game, Bu Indri bingung. Next time lagi. Ya gitu kentaan game. Ya.
Kemarin kita diskusi tentang ini ya, kalimat langsung dan tidak langsung pada teks berita dan perbedaan kalimat langsung tidak langsung. Terus kata kerja dalam teks berita itu apa? Apa saja? Dan kalian diminta untuk menggolongkan yang mana relasional, yang mana material, yang mana mental. Itu kan ya? Oke, berarti kita langsung ke pembahasan presentasi ya. Bentar, Bu Indri cari kertas untuk menulis nilai. Oke, kelompok siapa dulu yang mau presentasi? Edo ganteng telat, gandeng telat, presentasi Bu, dulu. lah tadi tak kira yang itu jam berapa? Jam 10 tulisannya yang di agenda itu jam 10, aku bingung. Terus Kan aku yang di WA ini Diva. Lah, aku nggak baca itu. di Zoom kan 9.30. Bunda kan di bawah itu ada tulisan. Itu harus sinkron gitu loh. Soalnya kan biar habis ini kan pasti jumlah kita. Nge-lag, Bu. Oh, nge-lag. Kamu yang nge-lag. Enggak. Bu Indri kan. Oh iya. Bu Indri, tapi Bu Indri enggak loh. Iku isi obah. Bu Indri nge-lag loh. Diva mana? Ayo, Du. Buka dikit ya, Bu. Presentasi. Wah, telat. Yang salah kan Diva. Aku kemarin itu loh bilang apa namanya? Aku nggak ada baca presentasi, pokoknya aku kenalin doang. Bu, Kalian nanti yang jawab. mana, Bu? Ines syuting. Katanya syuting. Oh, Syuting apa tuh, Bu? enggak. Padahal kemarin udah memplanning gitu. Kowe sik nge-lag itu kamu. Sampai perkoyokan malah Bu Indri. Padahal Bu Indri lancar saya. Itu kan emang gitu. Oh. Jadi siapa sih saya presentasi? Ya. Edo putus-putus. Kandani ya nge-lag Edo. Bu, bentar. Bu, tak coba keluar, masuk lagi ya, Bu. Ya. Berarti kelompok siapa sih? Kiko aja. Yoko. Ya, Bu. Kelompokku itu ada saya sendiri, Dea, Tekar, sama Jonathan Dwi. Oke. Nah. Ya. Pertanyaan diskusi yang pertama, temukan kalimat langsung dan tidak langsung pada teks berita yang kamu baca. Yang kalimat langsungnya ada di paragraf 3, yaitu kalau saat ini banyak yang tersentral, maka metodenya yang kami balik. Jumlah file yang kami dapatkan kami distribusi serentak, jadi bukan sentralistik. Yang kedua di paragraf 8, yaitu karena di desa untuk memberikan pemahaman tidaklah mudah. Mereka membutuhkan bahasa ilmu titen. Makanya inovasi penyelenggaraan vaksinasi di masing-masing desa menjadi strategis dan tepat untuk wilayah seperti Wonogiri. Kalimat tidak langsung, yang pertama, Bupati Wonogiri Joko Sutopo mengatakan vaksinasi di tingkat desa lebih efektif dan mengena sasaran, dalam kurung paragraf 1. Jika vaksinasi tersentral di ibu kota, kata Cekek, warga lansia akan kesulitan untuk mengaksesnya dan kegiatan vaksin pun
akan menimbulkan kerumunan. Di paragraf 6, dengan hadir secara langsung di desa, lanjut cekek, para warga desa yang masih awam dengan vaksin menjadi tidak keberatan untuk divaksin. Akses vaksinasi pun juga lebih mudah di paragraf 7, yang mengatakan pemahaman berbasis kultural harus dilakukan agar tingkat partisipasi warga desa untuk vaksinasi COVID-19 makin tinggi. Di paragraf 9, setelah memahami hal tersebut, kata cekek lansia akan mudah menerima vaksin. Di paragraf 12, cekek mengatakan penyelenggaraan vaksinasi di desa-desa Kabupaten Wonogiri tidak menimbulkan resistensi apapun. Di paragraf 13. Yang kedua, apa perbedaan kalimat langsung dan tidak langsung? Bentar. Contohane iki kok nyelip. Kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan secara langsung kepada orang yang dituju. Sedangkan kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Nah, ketiga, temukan kata kerja pada teks berita tersebut. Ya, kata kerja Kata kerja dulu, semua kata kerja. Bentar, Bu. Contekan Kata kerjanya ya ada menjadi, mendapatkan, memberikan, menimbulkan, mengakses, mengantri, datang, memahami, menerima, mengenal, dan merasa, dan lain-lain. Ya, dari kata kerja yang telah kamu tulis, golongkan kata-kata kerja tersebut. Kata kerja relasional yang pertama menjadi, yang kedua mendapatkan, yang ketiga memberikan, yang keempat menimbulkan. Kata kerja material yang pertama mengakses, yang kedua mengantri, yang ketiga datang. Kata kerja mental yang pertama memahami, yang kedua menerima, yang ketiga mengenal, dan yang keempat merasa. Oke. Terima kasih. Sudah? Oke. Hindri, keep dulu jawabannya. Lanjut kelompoknya. Apa ya ini? Lampu. Ya. Siapa, Bu? Aku Bu masih ngelek nggak? Masih ngelek nggak, Bu? Udah. Udah. Terus siapa? Kelompok kita. Kan Anda, Diva. Anda kan? Oh, enggak. Kamu ki minggira. Susu. Bu, Kak Vivi loh. Dulu. Oke. Kelompok kita, Bu. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kelompok saya beranggotakan Edo, Jova, dan Tirza. Ya, langsung ke pertanyaannya saja. Pertanyaan diskusi. 1. Temukan kalimat langsung dan tidak langsung pada teks berita yang kamu baca. Kalimat langsung, kalau saat ini banyak yang tersentral, maka metodenya yang kami balik, jumlah file yang kami dapatkan kami distribusi serentak, jadi bukan statik. Yang kedua, karena di desa untuk memberikan pemahaman tidaklah mudah, mereka warga desa membutuhkan bahasa ilmu titen, makanya inovasi penyelenggaraan vaksinasi di masing-masing desa menjadi strategis dan tepat untuk wilayah seperti Wonogiri, jelas cekek. Untuk kalimat tidak langsung, 1. Bupati Wonogiri Joko Sutopo mengatakan vaksinasi di tingkat desa efektif dan mengena sasaran. Yang kedua, menurutnya vaksinasi di masing-masing desa akan memudahkan proses monitoring dan mencegah terjadinya kerumunan. Yang ketiga, jika vaksinasi tersentral di ibu kota,
kata Jekek, warga lansia akan kesulitan untuk mengaksesnya dan kegiatan vaksin pun akan menimbulkan kerumunan. Dan keempat, dengan hadir secara langsung di desa, lanjut Jekek, para warga desa masih awam dengan vaksin menjadi tidak keberatan untuk divaksin. Akses vaksinasi menjadi lebih mudah. Yang kelima, ia mengatakan pemahaman berbasis kultural harus dilakukan agar tingkat partisipasi warga desa untuk vaksinasi COVID-19 makin tinggi untuk mendapatkan respon yang positif. Tersebut menurut Jekek, vaksinasi memang harus diselenggarakan di wilayah desa masing-masing. Pasalnya warga desa terutama lansia agak sulit untuk mau menerima vaksin. Bu, bentar Bu, banyak banget Bu. Yang keenam, setelah memahami hal tersebut, kata Jekek, lansia akan mudah menerima vaksin. Jekek mengatakan penyelenggaraan vaksinasi di desa Kabupaten Wonogiri tidak menimbulkan resistensi apapun. Pasalnya saat warga mengantri vaksin, mereka sudah saling mengenal sehingga hal itu membuat mereka merasa nyaman. Dah. Ojo lali ambekan sih. Lanjut. Pertanyaan kedua, apa perbedaan kalimat langsung dan tidak langsung? Perbedaan kalimat langsung dan tidak langsung. Di kalimat langsung, kalimat langsung adalah kalimat yang secara cermat menirukan ucapan atau ujaran orang lain menggunakan tanda petik. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan atau memberitahukan ucapan ujaran orang lain dalam bentuk kalimat berita, tidak menggunakan tanda petik. Oke. Lanjut. Ketiga, temukan kata kerja pada teks berita tersebut. Kata kerja pada teks berita tersebut adalah mengatakan, mengena, memasifkan, mempercepat, memudahkan, mencegah, menimbulkan, membantu, mendapatkan, memahami, menerima, mengenal, mengantri, membuat. Oke, pertanyaan keempat. Dari kata kerja yang telah kamu tulis, golongkan kata-kata kerja tersebut yang mana kakak relasional, material, dan mental. Relasional, mendapatkan dan menerima. Yang kedua tadi apa, Ju? Ini loh, material. Material, mengatakan, mengena, mengakses, memberikan, membantu, mengantri, membuat. Mental, memasifkan, mempercepat, memudahkan, mencegah, menimbulkan, memahami, mengenal. Dah. Sudah. Bacanya Bu Diva ekspres. makan apa, Bu? Kayak sepur. Bacanya ekspres. Kayak sepur. Kereta api rano titik karo pemain. Harus satu tarik nafas, Bu. Tapi mau pas nomor siji kalimat langsung, tidak langsung deh. Ayo, lali ambekan. Lanjut kelompoknya Meli ya. Iya, Bu. Kelompok saya anggotanya Farel, Debbie, Moza, saya. Farel, Debbie. Debbie. Iya. Oke. Pertanyaannya juga dibaca, Bu. Boleh. Pertanyaan pertama. Temukan kalimat langsung dan tidak langsung pada teks berita yang kamu baca. Kalimat langsung terdapat pada paragraf 3 dan 8. Dan kalimat tidak langsung terdapat pada paragraf 1, 2, 4, 7, 9, 13. Kedua, apa perbedaan kalimat langsung dan tidak langsung? Kalimat langsung adalah sebuah kalimat yang langsung diambil atau dikutip dari pembicaraan seseorang yang isinya persis dari dengan diucapkan. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan atau memberitahukan
perkata orang lain dalam bentuk kalimat berita. Pertanyaan ketiga, temukan kata kerja pada teks berita tersebut. Mempercepat, mengaksesnya, menerima, memberikan. Dari kata kerja yang kamu tulis, golongkan kata-kata kerja tersebut. Mempercepat material, mengakses relasional, menerima material, memberikan material. Sudah? Oke. Lanjut. Bu, kok muridnya dikit banget ya, Bu? Kelompoknya Vindi. Ya. Bentar Bu, tak cari pertanyaan. Oke. Enggak jadi. Pertanyaannya, temukan kalimat langsung dan tidak langsung pada teks Vin, berita yang kamu baca. Lah kelompokmu sapa? Kelompokku aku, Aca, sama Moses. Oke. Temukan kalimat langsung dan tidak langsung pada teks berita yang kamu baca. Kalimat langsung. Kalau saat ini banyak yang tersentral, maka metodenya yang kami balik. Jumlah file yang kami dapatkan, kami distribusi serentak, jadi bukan sentralistik. Kedua, karena di desa untuk memberikan pemahaman tidaklah mudah. Mereka membutuhkan bahasa ilmu titen. Makanya inovasi penyelenggaraan vaksinasi di masing-masing desa menjadi strategis dan tepat untuk wilayah seperti Wonogiri. Kalimat tidak langsung. Cekek mengatakan penyelenggaraan vaksinasi di desa-desa Kabupaten Wonogiri tidak menimbulkan resistensi apapun. 2. Ia mengatakan pemahaman berbasis kultural harus dilakukan agar tingkat partisipasi warga desa untuk vaksinasi COVID-19 makin tinggi. 3. Setelah memahami hal tersebut, kata JK, lansia akan mudah menerima vaksin. Pertanyaan kedua, perbedaan kalimat langsung dan tidak langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang secara cermat menirukan ucapan atau ujaran orang lain, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Kalimat tak langsung adalah kalimat yang melaporkan atau memberitahukan ucapan atau ujaran orang lain. Bentuk dari kalimat tidak langsung hanya berupa kalimat berita. Pertanyaan ketiga. Temukan kata kerja pada teks berikut. Menjadi, membuat, menerima, kesulitan, pemahaman, nyaman, mengakses, memasifkan, mempercepat, dan mencegah. Pertanyaan keempat. Dari kata kerja yang telah kamu tulis, golongkan kata-kata kerja tersebut. Relasional, menjadi, membuat, kesulitan. Mental, menerima, kesulitan. Pemahaman, nyaman. Material, mengakses, mengantri, mempercepat, mencegah. Makasih. Oke, makasih Vindi. Lanjut yang belum Deska. Deska Deska. mana? Tadi habis ngechat Bu Indri. Kok hilang? Ada i? Deska. Deska. Gek pipis kok. Selamat pagi teman-teman, hari ini saya akan mempresentasikan tugas BI saya. Pertanyaan pertama, sebutkan kalimat langsung dan tidak langsung dalam berita tersebut. Deska. Kelompokmu siapa? Oh, kelompok saya sendiri. Oh, Kalimat kamu langsung,
Yang pertama, kalau saat ini banyak yang tersentral, maka metodenya yang kami balik jumlah baik yang kami dapatkan, kamu distribusikan serentak. Jadi bukan sentralistik. Yang kedua, karena di desa untuk memberikan pemahaman tidaklah mudah. Mereka membutuhkan bahasa ilmu titen, makanya inovasi penyelenggaraan vaksinasi di masing-masing desa menjadi strategis dan tepat untuk wilayah Wonogiri. Kalimat tidak langsung. Yang pertama, Bupati Wonogiri Joko Sutopo mengatakan, vaksinasi di tingkat desa lebih efektif dan mengena sasaran. Nomor 2, jika vaksinasi tersentral di ibu kota, kata JK, warga lansia akan kesulitan untuk mengakses dan kegiatan vaksin pun akan menimbulkan kerumunan. Ketiga, dengan hadir secara langsung di desa, lanjut JK, para warga desa yang masih awam dengan vaksin menjadi tidak langsung keberatan untuk divaksin menjadi tidak keberatan untuk divaksin. Akses vaksinasi juga lebih mudah. Nomor 3, untuk mengatakan pemahaman berbasis kultural harus dilakukan agar tingkat partisipasi warga desa untuk vaksinasi COVID-19 semakin tinggi. Nomor 4, setelah memahami hal tersebut, kata JK, lansia akan mudah menerima vaksin. Nomor 5, JK mengatakan penyelenggaraan vaksinasi di desa-desa Kabupaten Wonogiri tidak menimbulkan resistensi apapun. Pertanyaan kedua, apa perbedaan kalimat langsung dan tidak langsung pada berita tersebut? Kalimat langsung adalah kalimat yang secara cermat menirukan ucapan atau ujaran orang lain, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan atau memberitahukan ucapan atau ujaran orang lain. Bentuk dari kalimat tidak langsung hanya berupa kalimat berita. Sebutkan kata kerja dalam berita tersebut. Menjadi dan membuat. Pertanyaan keempat, kata kerja rasional. Mereka warga desa membutuhkan ilmu titen. Kata kerja material. Pemerintah Kabupaten Wonogiri memasifkan vaksinasi COVID-19 ke desa-desa. Kata kerja mental. Setelah memahami hal tersebut, kata JK, lansia akan mudah menerima vaksin. Terima kasih. Oke, terima kasih Deska. Oke, kayaknya sudah semua ya ini. Oke, sebelum Windri membahas ini, kita mau ke materinya dulu. Nggak mau. Nah, ya, lanjut. Ini juga lanjut dulu, nanti bahasnya aja. Bu, tadi ada game enggak, Ibu? Dikit Bu Windri Windri. takut kehabisan ide. Soalnya cari ide gamenya susah. Kalau luring ketemu langsung itu lebih gampang. Tapi kalau jaring gini agak susah. Jadi harus cari ide. Kudu medisik. Bertapa dulu. Bertapa di mana, Bu? Di rumah. Oke, kita ke materi dulu ya, baru nanti kita bahas. Ya, kata kerja itu adalah disebut juga verba ya, atau lainnya verba. Itu adalah kelas kata yang menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Jadi di situ ada tindakannya atau ada keadaan, maka disebut sebagai kata kerja. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya yang pertama, perbuatan, aktivitas, mempunyai perbuatan, aktivitas, atau tindakan. Yang kedua itu berupa proses. Yang ketiga, biasanya ditambahi dengan imbuhan di, ter, makan, dikan, beran, memperan, dan memperi. Lalu bisa diperluas dengan menambah kata dengan plus kata sifat di belakangnya. Contohnya,
ia berlari maksudnya ya. Ia berlari dengan cepat. Nah ini kata kerjanya ini kan bisa ditambah dengan cepat. Nani menghitung dengan teliti. Nah ini juga ya. Lalu kata kerja juga sering diikuti dengan kata serta atau keterangan. Yang selanjutnya dapat diberi aspek waktu seperti akan, sedang, telah. Contohnya ini akan mandi, akan tidur, sedang makan, lalu ini telah pulang. Lalu dapat diingkari dengan kata tidak, ya. Kalau mau mengingkari kata kerja, pakainya tidak makan, tidak tidur. Lalu dapat diikuti dengan gabungan kata dengan plus KB atau plus KS. Contohnya, pergi dengan adik, menulis dengan cepat. Sudah di-screenshot soal ini? Ya elah, tidak di-link Diva. Ini lanjut ya. Sekarang ke jenisnya. Kata kerja jenisnya ada 3. Tadi yang sudah kalian cari tadi. Ada kata kerja material, ada kata kerja relasional, lalu ada kata kerja mental. Kata kerja material berarti di sini nanti menyatakan siapa yang dibicarakan subjeknya itu ya. Subjeknya melakukan pekerjaan atau aktivitas. Contohnya, sastrawan Joko Pinurbo sedang menulis. Nah, kan ini perbuatan. Menulis itu perbuatan, maka dia adalah kata kerja material. Lalu, yang kedua, kata kerja relasional. Relasional berarti dia menghubungkan antara subjek dan pelengkap. Relasi itu kan artinya hubungan. Maka tugasnya adalah menghubungkan subjek dan pelengkap. Struktur kalimatnya ada subjek, ada verba relasi tadi, plus pelengkap. Contohnya ini. Liana adalah ketua kelas. Jadi verba relasinya ini adalah. Ya, ini verba relasi. Adalah, merupakan, itu adalah verba relasi. Sudah ada di screenshot? Di TE dos atau sewu? Nah, kita masuk ke kata kerja mental. Kata kerja mental itu adalah kata kerja yang bermakna tanggapan atau reaksi atas perbuatan atau peristiwa atau keadaan juga keberadaan. Jadi reaksinya ya. Contohnya, ibu khawatir melihat prestasi adik yang menurun. Ya, khawatir ini adalah khawatir melihat ya dua ini. Ini kan respon dari prestasinya. Karena prestasi adik tadi menurun, maka ibu jadi khawatir. Nah, khawatir jadi kata kerja mental. Jadi reaksi ya. Nah, dari situ sudah tahu toh kira-kira yang punyaku yang benar ini, yang salah ini. Kelihatan kan ya? Binti lanjut juga aja ya, nanti kita bahas bareng. Kita masuk ke kalimat langsung.
Kalimat langsung adalah sebuah kalimat yang langsung diambil atau dikutip dari pembicaraan seseorang yang isinya sama persis dengan yang diucapkan. Tadi sudah banyak yang betul ya. Jadi kalau Bu Indri lagi ngomong gini, berarti Bu Indri ini sedang membuat kalimat langsung. Ciri-cirinya yang pertama menggunakan tanda petik, lalu intonasinya tinggi. Tinggi untuk tanda tanya, datar untuk berita, seru berarti intonasi perintah, ya. Jadi intonasinya enggak blucur, enggak. Kadang naik, kadang turun, kadang datar, gitu ya. Lalu kata kerja yang dipakai itu adalah kata ganti, kata ganti yang dipakai itu adalah orang pertama dan orang kedua. Orang pertama ada aku, ada saya, ada kami, ada kita. Contohnya seperti ini. Andi mengatakan, aku akan pergi ke sekolah besok. Nah, aku ini kan kata ganti orang pertama. Jadi ini adalah kalimat langsung. Lanjut ke tidak langsung. Kalimat tidak langsung itu adalah kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Jadi dia laporan gitu. Dia dengar kalimat langsungnya, lalu dilaporkan, diceritakan ulang. Itu disebut kalimat tidak langsung. Ciri-cirinya, di situ tidak ada tanda petik, intonasinya datar. Lalu terdapat perubahan kata ganti ya. Dari yang tadi kata ganti orang pertama, maka diubah jadi kata ganti orang ketiga. Kalau pakainya kata ganti orang kedua berubah jadi ke satu. Orang kedua dan ke satu jamak jadi kami, kita, mereka. Dan mereka ya jadinya itu. Contohnya ini, para demonstran berteriak menuntut keadilan. Nah, karena demonstran ini kan banyak, jadi di sini mereka. Mereka ingin Ahok diusut sesuai dengan hukum yang berlaku. Sampai di sini dulu ada pertanyaan? Enggak, Sudah paham? nanti dibaca lagi biar tambah paham. Oke. Ya, kita balik ke pembahasan. Tadi belum dibahas kan? Bentar. Nggak mau di-back. Tadi yang mana? Ini kayaknya. Ya. Ya, ini ya, Windri sebutkan beberapa aja, nggak usah semua. Kata kerja yang ada dalam teks berita ada mengatakan, ada memasifkan, ada mengena, ada memudahkan, ada mencegah. Lalu penggolongannya, material berarti tadi dia melakukan pekerjaan ya, subjeknya melakukan pekerjaan. Maka yang berupa material adalah mengatakan, memasifkan, mengena, memudahkan, mencegah. Lalu relasionalnya tidak ada. Kan tadi relasional itu kan menghubungkan antara subjek dengan predikatnya. Contohnya ada adalah, ada merupakan. Di beritanya kemarin kan tidak ada. Sudah dicari nggak ada. Jadi di sini nggak ada. Lalu yang mental, ini contoh kalimatnya,
Pasalnya, warga desa, terutama lansia, agak sulit untuk mau menerima vaksin. Ini kan reaksi dari ini. Mereka mau divaksin, tapi masih ogah, masih nggak mau. Nah, ini disebut sebagai kata kerja mental. Itu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Windri lanjutkan ke kalimat. Bentar. Nah, ini kalimat langsung dan tidak langsung. Kalimat langsung, tadi kalian sudah menyebutkan banyak, itu sudah banyak yang betul. Lalu yang Windri di sini contohkan satu aja ya. Kalian sudah sip semua. Pintar nyebutin banyak tadi. Kalimat langsung kan cirinya tadi harus ada tanda petik. Seperti ini ya. Berarti ini adalah kalimat langsung. Dicari aja langsung dicari yang ada petiknya, berarti itu kalimat langsung. Nah, kalau yang tidak langsung seperti ini. JK mengatakan penyelenggaraan vaksinasi di desa-desa Kabupaten Wonogiri tidak menimbulkan resistensi apapun. Ya, ini salah satu contohnya. Perbedaannya apa? Perbedaannya ada di tanda bacanya dan kata gantinya. Lihat ini, tanda baca di sini pakai petik. Di sini nggak ada sama sekali, cuma pakai titik dan pakai koma aja. Di sini ada petik, ada titik, ada koma. Lalu kata ganti, kalau di sini tadi seperti yang Windri katakan tadi, pakainya kata ganti orang pertama atau kedua. Lalu kalau di tidak langsungnya pakai kata ganti orang ketiga. Itu ya. Maka di sini perbedaannya ada di tanda baca dan kata gantinya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Sudah ya? Oke. Berarti karena sudah paham, tadi yang masih banyak salah di kata kerja. Nggak apa-apa. Besok Senin kita ulangi, kita latihan soal bagian kata kerja ya. Lebih paham kan sekarang? Dibandingkan kemarin? Iya. Berarti besok nilainya harus lebih bagus ya pas latihan soal. Siap? Oke. Siap? Edo Pikiran huruf E. Oh, pikir Edo ngomong siap ora diurup. lah yo. Gur omahami kaya ikan koi. Males lho Bu pencet-pencet mic. Enggak tahu tanya saya. Ya, kita masuk ke penutup ya. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Windri yang bertanya. Hari ini kita belajar apa? Apa? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Memang masih tahu? Ya nggak tahu. Beneran dikirim dong kan situ. Ayo jawab Jo. Tadi belajar apa? Kata kerja. Kata kerja ada berapa? Emosional, mental, material. Oke. Kan bener aku paham. Lah iya, kan ngecek ini. Terus Iya. selain kata kerja kita Soalnya aku yang lembur Bu. ya apa-apa malah pinter.
Selain kata kerja, belajar tentang apa lagi? Kalimat langsung dan tidak langsung. Iya, betul. Kita belajar kalimat langsung dan tidak langsung. Oke. Manfaat yang kamu dapatkan dari belajar materi ini apa? Tanya yang lain ya, Bu. Ya, Diva. Lebih memahami perbedaan kalimat langsung dan tidak langsung. Terus apa tadi? Aku tadi udah mikir. Aku soalnya tadi udah feeling aku yang bakal ditunjuk. Feeling bagus. Apa namanya? Tahu. Jadi lebih tahu perbedaan mental, terus material sama relasional. Oke. Jadi bisa memilah kata kerja itu. Oke, sip. Ya, nanti pada saat kalian diminta untuk membuat teks berita, kalian bisa memasukkan ini ya dalam teks berita kalian. Karena kan sudah dipelajari. Oke, selanjutnya Bu Indri mau tanya Vindi. Vin, sikap positif apa yang kamu dapatkan dari pelajaran hari ini? Vindi, tipis koyo. Saya. Positif apa yang saya dapatkan? Bisa mengetahui perbedaan kalimat langsung dan tidak langsung, sama kata kerja relasional, mental, dan udah itu. Oke. Satunya lupa, Bu. Mental, Relasional, material. Oke. Windri tanya ke Kiko. Kiko, metode belajar yang Bu Indri gunakan, apakah mudah diikuti? Ya, mudah diikuti sih, Bu. Oke. Tapi ada yang belum aku ngerti, nanti kan bisa dibaca lagi. Gitu. Bu, Oke. Bu, Ya. kok sarannya Yang kita belum hampir kamu sama ngerti kayak apa, Pak Bu? Jokowi. Kayak Jokowi. Gitu ya. Enggak, tapi kayak hampir mirip gitu loh. Coba Kiko ngomong Kiko mana? bagi dua. Apa sih? Kiko bagi dua kan, Bu? Kiko bagi dua. Apa nih dibagi dua? Iklan Itu loh, es Bu. Kiko, Bu. Iklan Bu. Oh, Bagi dua. Oke. Menurut kalian apakah metode mengajarnya Bu Indri ada yang perlu diubah atau perlu diperbaiki nanti supaya Kayaknya ini harus diubah, Bu. Jadi, Soalnya yang kerjasama ini banyak yang nggak ikut. Loh, lihat loh. Dikit banget, Bu. iya, 10. Iya, tadi aja presentasi Harusnya setiap kelompok perlu ubah, satu. Bu. Iya, Perlu iya. diubah kayak Iya. nggak dikurangin kerjasamanya. Kayaknya pada nggak suka, padahal aku suka-suka sih. Nah, ya kan lebih enak Iya, ya sama. kalau bareng-bareng. Iya. Lebih Iya. enak. Temennya Makanya. lebih enak. Aneh-aneh. Lebih enteng. Ya kalau temennya mau diajak Tapi kayaknya kerjasama, untuk tang lain mungkin nggak cocok di mode kerjasama gitu. Ya, next Jadi time. justru langsung makin berkurang muridnya. Iya. Mungkin gue next time. putus-putus. Oh, cuy. Belakangku maju. Teng tong. Next time individual ya. Padahal enak loh nek kelompok ngerjain bareng-bareng. Jadi kan nggak susah sendiri, nggak mumet sendiri. Oke, Bu Indri terima masukannya. Bareng-bareng tuh juga. Iya. Mumet kalau besok presentasinya siapa ya? Gitu pasti. Ya bareng-bareng presentasinya bagi tugas. Tadi presentasi pada sendiri-sendiri, Bu. Iya. Nggak dibagi gitu.
Iya, mesti lupa pada bagi tugas. Diva, tugas yang sedih maksimal ditumpuk kapan? Iki BI itu tuh. Oh, malah opo. Aku tanya. Terakhir Aku tanggal 20. Oh, 20. Oh, 20. Puji Tuhan, selamat. Siswi ngono. Oke, terima kasih anak-anak sudah mengikuti Zoom hari ini. Jadi minggu depan ada Zoom. Minggu depan kayaknya ada. Kok kelas Latihan soalnya 8C Zoom-nya double-double yang 8A 8A cuma 1 hari ini. Kita double. Kan kita kesepakatan. Kemarin kamu kan minta yang minta kan kamu. Iya, berarti kan kita duluan, Bu. Seharusnya PAK enggak? Iya, Nanti sama Bu kemarin Talita. juga double. Iya. Lah Bu Fani di mana, Ibu? Bu Fani. Bu Fani Yang pendek itu loh. Tiffany. Bu Fani PAK. Tiffany. Oh, kan udah keluar. itu kan cuma praktek pengajar 3 bulan. Oh. PPL gitu loh. Praktek mengajar aja. Jadi cuma di sini cuma 3 bulan. Bu tahu Zoom yang waktu itu liburan bahasa Inggris enggak? Itu Pak siapa namanya, Bu? Pak Sopo. Yang bahasa Inggris aku Zoom sama siapa aja ya? Vindi kalau nggak salah. Pak Sopo, Vin. Lupa siapa Zoom Inggris. Kayaknya baru mau belajar mengajar. Oh, itu. Itu kan Siapa namanya? guru baru. Iya. Sekarang di mana nasibnya? Baru diseleksi. Kan nggak kepilih. Yang kepilih Oh, nggak kepilih. Yang kepilih siapa? Miss Tiwi. Bu Tiwi. Bu Tiwi siapa? Miss Tiwi. Siapa? Miss Tiwi. Ya udahlah gitu. Namanya Pak siapa, Bu? Yang kemarin Pak Ya, Abil. Abil ya. Seru padahal, Bu. Masa? Kok nggak kepilih sih, Bu? Padahal anak murid itu butuh guru yang seru. Oh gitu. Patun. Ketika belajar bahasa Inggris tuh kesannya kita kayak mau ngomong bahasa Inggris gitu. Oke, oh iya. Apa kuwi? Udah Padahal ya. nggak bisa. Engko ndak sengeni Bu Talenta. Udah ditunggu Bu Talenta. Bos. Masih setengah jam, Bu. Kan jam 11, Bu. Makanya Ya, kita di aja istirahatnya. Makan dulu ya, Bu. Belum sarapan, Bu. Lah iya, tadi maju setengah jam supaya kalian bisa break dulu. Terus lanjut Zoom. Ya. Gitu. Makan, sarapan. Sarapan kedua. Enggak. Aku belum sarapan. Masa? Itu belum. Iya, aku belum sarapan. Belum Terus sarapan. nanti sarapanmu nganggo apa? Sarapanmu nganggo mie, bakso. Sarapanmu nganggo apa? Masa itu Bu waktu itu pernah tuh Bu. Edo itu kan habis Zoom gitu, Zoom BI kan VC sama Aca juga. Masa ki pangan males. Panggil panganan. Ayo, berdoa dulu ya. Habis ini kita makan. Dipimpin oleh Diva. Aku tadi udah, apaan? Yulah, yuk gantian. Ya, tadi. Bu, yang lain yang kurang aktif, yang off cam ini loh, Bu. Iya, kan tadi cewek. Betul ya? Cewek ya? Sekarang terus aku cowok gitu, Bu. Astagfirullah, Bu. Tadi cowok. Nanti Tadi aku. Jonathan. Yes, gue kagak. Ya, Bu. Oke. Mari teman-teman kita berdoa.
Makasih Tuhan telah memberkati Zoom pada bahasa Indonesia ini. Pertama hingga terakhir. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Jonathan sudah memimpin dalam doa. Sampai jumpa ya. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Makasih, Sampai Bu. ketemu lagi minggu depan. Sampai Makasih, Bu. jumpa. Makasih, Bu. Makasih. Sama. Sofa langsung makan. Makasih, Bu. Iya toh. Makasih. Beneran sofa itu loh. Makasih. Mana? Iya bener. Semangat. Mana? Belum jadi Mana ditutup sarapanmu? Zoom-nya, langsung makan. Langsung mangan. Kece. Bu, kok Jonathan join live gitu terus, Ibu? Itu berarti sinyalnya jelek. Masa gitu? Aku udah pusing. Jonathan Dwi joinet. Jonathan Dwi live. Jonathan Dwi joinet. Gitu terus. Ya gue yang apa mau Nggak tahu, delok. tanya yang mau tanya saya.